Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan materi dari makalah kami, yaitu yang berjudul pengertian dan pembagian fa'il. Dan kita mulai saja dari materi pertama, pengertian fa'il. Fa'il merupakan isim marfu yang dibaca rofa, yang menjadi pelaku pekerjaan kedudukan terletak setelah fi'il atau syibul fi'il. Contoh, toro al-asafir, burung pipit terbang. Yajlis at-talibun, para siswa duduk. Farhatu hindun, hindun bergembira. Dan kharajat at-talibat, para siswi keluar. Kalimat yang bergaris bawah berkedudukan sebagai fa'il karena sebagai pelaku pekerjaan. Ya, sekian materi pertama yang saya bisa sampaikan, dan materi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Faizal Hadi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Hadi Putra dari kelompok 8 akan melanjutkan penjelasan tentang bab fa'il. B. Ketentuan dalam fa'il. Jika fa'ilnya mu'annas atau perempuan maka diberi tanda mu'annas. Untuk fi'il madi ditambahkan ta ta'nis. Contoh, qomat Aisyah. Di akhir kata Aisyah itu ada ta ta'nis, itu tanda untuk fi'il madi. Dan untuk fi'il mudhari menggunakan huruf mudhari, yaitu ta misalnya. Contohnya takumu Aisyah. Aisyah sedang berdiri. C. Fa'il dibagi menjadi dua, fa'il isim zahir dan fa'il isim dhamir. Fa'il isim zahir adalah fa'il yang berupa kata ganti. Contoh, yabki Khalidun. Fa'il isim zahir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Contoh, yabki Khalidun, Khalid menangis. Sementara fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, Qara'tul Quran, saya sedang membaca Al-Quran, dan seterusnya. Antum boleh baca di makalah. Oke. Fa'il isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu baris dan mustatir. Baris merupakan dhamir yang tampak pada dalam lafal, seperti hal akalta, apakah kamu telah makan? Itu contohnya. Dua, mustatir adalah dhamir yang tidak nampak dalam lafal tersimpan, seperti aktabur risalat, saya menulis aktabur risalah, saya menulis surat. Dhamir yang tersimpan dalam lafal aktabu adalah dhamir nun kan, dhamir nah, ada nahnu. Dhamir mustatir ini dibagi menjadi dua lagi. Tadi kan ada isim zahirnya ada dibagi menjadi dua. Terus di antara salah satu yang kedua itu kan ada mustatir. Mustatir ini dibagi lagi menjadi dua ya. Yaitu yang mustatir yang pertama yaitu wajib disimpan ada pada yang pertama satu fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang pertama, tunggal maupun jamak. Contoh, ajlisu 'alal kursi, saya duduk di atas kursi. Dhamir yang tersimpan ana nabqi 'ala dzunubina, kita mengisi dosa-dosa kita. Masa dhamir yang tersimpan yaitu nahnu kan.
2. Fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang kedua, orang laki-laki tunggal. Contoh aina tadhhab, kemana kamu pergi. Dhamir yang tersimpan yaitu apa? Yaitu anta kan, anta. 3. Fil amr untuk laki-laki tunggal. Contoh at-ta'lim, belajarlah. Ta'lim. Dhamir yang tersimpan adalah anta kan, boleh disimpan. Afwan. Dhamir yang tersimpan itu adalah anta titik. Untuk lebih jelasnya antum boleh baca di makalah. Insyaallah kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kemudian setelah itu, untuk memahami fa'il, kita juga harus memperlihatkan beberapa hal yang menjadi catatan di dalamnya, yaitu meliputi yang pertama, 1. Fa'il pasti mempunyai fa'il. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il, baik berupa isim zahir maupun isim dhamir. Untuk itu setiap ada fi'il harus berusaha mengetahui fa'ilnya. 2. Jika ada susunan sebuah kalimat hanya terdiri dari fi'il dan isim, maka fi'ilnya tinggal disesuaikan dengan isimnya dan hal muzakkar dan muannas. Dan dalam isimnya dalam hal muzakkar dan muannas. 3. Dhamir ditinjau dari segi lain terbagi 2, yaitu munfasil dan muttasil. Dhamir munfasil adalah yang terpisah, muttasil adalah yang tersambung. Yang keempat, jika susunan kalimat terdiri dari isim fa'il, maka fi'ilnya disesuaikan dengan isimnya dalam hal muzakkar, muannas, mufrad dan musanna. Oke, begitulah kira-kira. Saya menyarankan antum untuk membacanya di makalah saya atau di Google, lebih banyak juga. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Fa'il merupakan isim marfu', isim yang berbaris depan yang dibaca rofa', yaitu menjadi pelaku pekerjaan. Kedudukan terletak pada fi'il atau sibahul fi'il. Sebenarnya bukan sibahul fi'il ya, maaf, sibahul jumlah. Dalam fa'il terdapat ketentuan yang harus dipahami, seperti apa yang dipaparkan di atas juga. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Sedangkan untuk fi'il mudhari menggunakan huruf mudhari'ah. Fa'il dibagi menjadi 2, yaitu fa'il isim zahir dan fa'il isim dhamir. Fa'il isim zahir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti. Oke, begitulah kira-kira. Yumkin hadza faqat minni. Idzan mawjud al-khata'. Enggak tahu besar. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.